Konsep Islam dan kesehatan manusia. Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia karena dengan kondisi yang sehat, manusia bisa beraktivitas dengan nyaman dan banyak berbuat kebaikan dengan memberi manfaat kepada sesama. Sementara manusia adalah makhluk yang kompleks yang terdiri atas unsur fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Kesehatan terbagi menjadi dua, yaitu kesehatan tubuh dan kesehatan mental. Kesehatan tubuh merupakan kesehatan yang dinilai dari kondisi fisik seseorang. Istilah kesehatan fisik berkaitan erat dengan masalah-masalah fisik seperti terbebas dari luka ataupun terbebas dari penyakit yang tampak. Adapun kesehatan mental yaitu kesehatan yang dinilai dari kondisi jiwa ataupun mental seseorang. Istilah kesehatan mental sangat erat kaitannya dengan masalah stres dan masalah-masalah terkait pikiran lainnya. Manusia hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna bentuknya, seperti yang tertera di dalam Al-Quran, Quran Surah Ad-Din ayat 4, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Adapun Allah menciptakan manusia untuk mengabdi dan menjadi hamba yang senantiasa beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Manusia berperan sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas menjaga bumi dan makhluk lainnya, serta akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari akhir apa yang diperbuatnya. Hal ini disebutkan dalam firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam menjalankan kehidupan, manusia dituntut harus mempunyai bekal hidup untuk jasmani, akal, maupun ruh manusia. Potensi jasmani. Allah menciptakan tubuh manusia yang membutuhkan makanan dan minuman, agar tubuh tersebut tumbuh dan berkembang sebagaimana ia juga membutuhkan pakaian dan tempat tinggal. Makanan dan minuman itulah yang menjadi bekal jasmani manusia. Potensi akal. Allah menciptakan akal yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar manusia dapat memahami atau memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Potensi ruh. Allah menciptakan manusia yang membutuhkan petunjuk dan hidayah agar kehidupan manusia menjadi lurus di dunia dan di akhirat. Bekal untuk ruh manusia yaitu ibadah yang dilakukan manusia tersebut. Setiap manusia pasti pernah merasakan yang namanya sakit. Penyakit manusia menurut Al-Quran terbagi menjadi penyakit hati dan penyakit jasmani. Adapun penyakit hati terbagi lagi menjadi penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit hati. Penyakit hati adalah penyakit atau gangguan yang ada pada hati dan perasaan manusia. Penyakit yang ada dalam hati setiap orang bisa memengaruhi perilaku dan perbuatannya. Perihal mengenai penyakit hati ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah At-Taubah ayat 125 yang mempunyai arti, dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Contoh dari penyakit hati yaitu 1. Hasad
hampir sama, di mana perasaan hasad atau iri adalah orang yang tidak suka jika seseorang mengalami kebahagiaan. Sementara perilaku dengki, ia bukan hanya tidak senang jika seseorang mendapatkan kebahagiaan, ia juga akan mendoakan agar kebahagiaan hilang dari orang tersebut dan berpindah pada dirinya. Yang kedua, sombong atau takabur. Seseorang yang sombong biasanya akan merasa bangga pada dirinya dan apa yang dimilikinya dan menganggap remeh orang lain. Allah memerintahkan umatnya untuk menghindari perilaku sombong dalam Quran Surah Al-Isra ayat 37 yang mempunyai arti. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Yang ketiga, ria atau suka pamer. Seorang muslim memang senantiasa dianjurkan untuk menolong sesama, akan tetapi seseorang yang berbuat baik hanya untuk pamer atau menunjukkannya kepada orang lain dan merasa bangga dengan hal itu adalah termasuk orang yang ria. Sifat ria bisa menghilangkan pahala kebaikan itu sendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Yang keempat, bakhil atau kikir. Sifat bakhil atau kikir adalah salah satu penyakit hati di mana seseorang yang tidak mau memberikan sedikit hartanya pada orang yang membutuhkan, sementara ia memiliki harta tersebut. Perilaku ini adalah salah satu sifat buruk dan disebutkan dalam firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 180 yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 5. Ujub. Ujub adalah suatu sifat yang suka membangga-banggakan diri atas apa yang ia miliki, sementara apa yang ia miliki tersebut tidaklah ia sadari merupakan karunia Allah. Sifat ujub bisa merusak hati dan cenderung membuatnya sombong. Penyakit ini disebutkan dalam hadis yang artinya 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan. 1. Tamak lagi kikir. 2. Mengikuti hawa nafsu. Dan ujub atau takjub pada diri sendiri. Hadis riwayat Abdur Razak, hadis hasan. Adapun penyakit hati ada 2 macam, yaitu penyakit syubhat yang disertai dengan keraguan-raguan dan penyakit syahwat yang disertai dengan penyimpangan. Syubhat artinya samar, kabur atau tidak jelas. Sehingga jadilah perkara ma'ruf menjadi samar dengan kemungkaran. Maka orang tersebut tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran. Penyakit syubhat ini misalnya keraguan, kemunafikan, bid'ah, kekafiran, dan kesesatan lainnya. Penyakit syubhat ini termaktub dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Mudaththir ayat 31 yang artinya, supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai perumpamaan? Syahwat artinya selera, nafsu, keinginan, atau kecintaan. Jadi,
Penyakit syahwat yaitu mengikuti apa-apa yang disenangi oleh hati atau nafsu yang keluar dari batasan syariat. Penyakit syahwat ini misalnya rakus terhadap harta, tamak terhadap kekuasaan, ingin populer, mencari pujian, suka perkara-perkara keji, zina, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Adapun penyakit syahwat yang termaktub dalam Al-Quran adalah firman Allah, Quran Surah Al-Ahzab ayat 32 yang artinya, "Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, janganlah kamu tunduk dalam berbicara. Sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik." Selain penyakit hati, ada juga penyakit jasmani atau fisik. Penyakit jasmani yaitu penyakit yang diakibatkan karena sebagian organ tubuh tidak menjalankan fungsinya dengan sempurna atau tidak berfungsi sama sekali. Al-Quran sebagai obat segala penyakit. Al-Quran adalah penyembuh bagi semua penyakit hati, baik berupa penyakit syahwat yang menghalangi manusia untuk taat kepada syariat ataupun penyakit syubhat yang mengotori akidah dan keyakinan. Hal tersebut termaktub dalam Quran Surah Yunus ayat 57 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Larangan menggunakan barang haram dan najis dalam pengobatan. Dalam kitab Tibbun Nabawi, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Darda, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan Dia menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kamu, dan jangan kamu gunakan barang yang haram." Namun, bagaimana jika keadaannya darurat? Jika keadaannya darurat, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Pertama, terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak berobat. Dua, tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti obat yang haram. Tiga, adanya suatu pernyataan dari seorang dokter yang dapat dipercaya, baik pemeriksaannya maupun agamanya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan berbagai bahan alam yang berkhasiat untuk dijadikan obat, yaitu madu, susu, dan minyak zaitun. 1. Madu. Menurut penelitian dari para ilmuwan dunia, madu sangat terkenal ampuh untuk menyembuhkan luka, merangsang pertumbuhan jaringan baru bagi kulit, menghaluskan kulit, obat jerawat, antioksidan, menurunkan gula darah, mencegah kolesterol tinggi, dan menyembuhkan asma. Allah berfirman di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 68-69 yang artinya, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian, makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu, keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan." 2. Susu kambing. Susu kambing juga telah terbukti mampu membantu penyembuhan saluran pencernaan baik bayi maupun dewasa yang mengalami masalah atau luka. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 21 yang artinya, "Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan." 3. Minyak zaitun.
Minyak zaitun ternyata juga memiliki khasiat sebagai obat dari penyakit jantung koroner, kenaikan kolesterol darah, kenaikan tekanan darah, serta penyakit diabetes dan obesitas. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai konsep Islam dan kesehatan manusia. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.